paham saya. Loh, kok bisa amal mendatangkan mudarat? Nah, ini yang banyak tidak diketahui. Amal bapak ibu sholat bisa mendatangkan manfaat, dapatkan pahala, ya kan, manfaatnya dan lain sebagainya, yaitu mungkin sudah sering disampaikan oleh Pak Ustadz. Tapi amal juga bisa mendatangkan mudarat. Contoh, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Berarti amal ini memberikan manfaat, ya kan? Salah satu manfaat Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan demikian. Amin. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, "Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu ya'lanu." Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknatnya. Ayo. Loh, kok dapat laknat? Berarti ibadahnya memberikan mudarat. Kenapa? Bukan karena ibadahnya. Ada yang salah ketika kita beribadah. Loh, kok bisa salah Pak Ustaz? Oke, contoh yang lain. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ulama mentafsirkan, siapa yang sholat maka Allah akan jaga dia dari perbuatan maksiat. Gak mungkin dia berzina, gak mungkin dia korupsi, gak mungkin dia melawan orang tua dan lain sebagainya. Oh, mengamput ya Pak Ustaz, banyak kok orang yang sholat curi ya. Banyak gak? Banyak juga orang yang sholat tetap juga berzina. Ada gak? Ada ya. Ada, walaupun saya gak pernah nemu, tapi ada, katanya ada. Ada juga orang rajin sholat tapi ngelawan orang tua, ada nggak? Ada. Lalu apa kita katakan ayat tadi salah? Enggak, ayatnya nggak salah, sholatnya nggak salah. Lalu kenapa terjadi hal yang demikian? Ada yang salah ketika dia sholat. Ada yang salah ketika dia sholat. Mungkin rukun yang nggak terpenuhi, mungkin syarat-syarat yang nggak dia lakukan, atau dia sholatnya nggak khusyuk, atau dia sholatnya tidak ikhlas. Ya, dari rumah ikhlas, pas sampai di masjid Ainul Yakin, imamnya baca surat panjang, ngamuk dia. Kan gak ikhlas juga kan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Al-Baqarah dibaca. Mulai makmum menggerutu Allah, Al-Baqarah berapa lembar dibaca ni. Jadi gak ikhlas itu. Itu juga bentuk tidak ikhlas. Hal-hal inilah yang membuat sholatnya mendatangkan mudarat, nggak membawa manfaat. Ada juga. Jadi ibadah itu dua sisi. Kalau kita benar ibadahnya, kita baik ibadahnya, seperti sholat, datang manfaat. Manfaat sholat yang baik mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, mencegah kita agar tidak berzina, mencegah kita agar tidak riba, mencegah kita agar tidak memakan harta orang lain. Manfaat Quran kalau dibaca dengan benar, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan tartilnya, sesuai dengan adabnya, maka dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Quran tersebut. Tapi kalau sholatnya nggak benar, sholatnya banyak gerak, dikit-dikit begahu, kisah itu ada, saya tengok itu, dikit-dikit begahu. Atau sholatnya seperti nonton konser dangdut, bergerak terus. Di antara yang membatalkan sholat adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Ada di goyang-goyang. Ini manusia pepocong ini ya, pakai gamis putih di depan gerak-gerak gitu kan. Ya sholatnya batal, rukunnya nggak terpenuhi, syaratnya tidak dia kerjakan. Ya gimana mau bisa katakan sah kalau kayak demikian? Berarti sholatnya tidak membawa manfaat, tapi sholatnya membawa mudarat. Seperti yang Anda sampaikan tadi. Quran, ya, Quran juga sama. Dia bacanya amburadul, nggak pakai tajwid. Semua ini ditabrak. Qalqalahnya tak dibaca, gunnah tak dibaca, idgham tak dibaca, ikhfa tak dibaca, izhar apalagi, iklab pun tak dibaca. Main hantam ya. H3 kan, halal haram, hantam gitu. Kan ada itu, kita pernah dengar baca 30 juz 1 hari hatam.
Allah Akbar, dia pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dari kita berlari bagi dalam ada kan? Ini nggak dapat pahala. Karena baca Quran ada hukumnya, ada tajwidnya, ada tartilnya. Dia tabrak semua, maka dia nggak dapat pahala, justru mendapatkan laknat. Berarti dalam bab ini, ya, dalam bab ini ibadahnya memberikan mudarat. Sama dengan amalan yang lain, sedekah, zakat, haji, umroh. Kita umroh pakai harta yang halal, maka ketika kita sebutkan labbaik Allahumma labbaik, Allah terima. Sini hambaku, dipanggil sama Allah, disambut sama Allah, maka disebut sebagai tamunya Allah. Tapi kalau kita umrah pakai harta curian atau harta warisan yang tidak sah, belum dibagi sudah diambil, kan? Atau harta korupsi dan sebagainya, maka ketika kita labbaik Allahumma labbaik, Allah bilang apa? La labbaik wala sa'daik, enggak ada labbaik untukmu. Enggak ada, aku enggak nyambut kamu, aku enggak terima kamu, ditolak sama dia. Berarti dalam bab ini ibadahnya memberikan dia mudarat.